Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua teman-teman dan siapapun dan dimanapun berada, di sini saya ingin berbagi cerita, sedikit share. Semoga dengan cerita dan pengalaman saya bisa membantu bagi siapapun yang ingin untuk meraih kesuksesan. Di bagian pertama dari kisah saya sedikit mengisahkan tentang tempat dan kota kelahiran. Saya lahir di Pekanbaru, bertempat tinggal atau menetap di Sungai Apit karena orang tua berada di sana. Saya anak pertama dari 6 bersaudara yang alhamdulillah kami semuanya keluarga besar dengan bersaudara perempuan semua. Saya anak pertama. Orang tua alhamdulillah sebagai seorang pegawai negeri, profesi sebagai guru SD. Nah, di sini kebayang nggak bagi teman-teman dengan anak yang 6, ya istilah kata orang, dengan kehidupan yang sederhana dan dengan standar ekonomi yang mungkin bisa dibilang sangat pas-pasan, dimana keinginan untuk hidup sukses seperti saya inginkan, sepertinya kalau kita menurut akal sehat atau akal normal aja mungkin bisa, tapi memang itu memerlukan suatu perjuangan ya. Nah, singkat kisah, saya bercita-cita memang ingin mempunyai kesuksesan di masa depannya. Tetapi dengan melihat kondisi dan situasi keluarga yang dengan mempunyai saudara banyak, sepertinya kata orang susah untuk bisa sukses. Apalagi sebagai anak pertama, beban utama setelah orang tua buat adik-adik itu biasanya dialihkan atau dibebankan ke anak pertama. Tapi dengan kadar Allah, niat yang baik, alhamdulillah dengan berkat kerja keras orang tua saya, walaupun dia hanya guru SD, tapi karena tekad kuat mereka ingin melihat anak-anaknya sukses, itu juga yang memacu saya untuk tetap bersemangat atau mencari atau berusaha bagaimana caranya saya sukses dengan tidak membebani orang tua. Singkat cerita, saya disekolahkan orang tua, setamat dari SD dimasukkan ke pesantren di daerah Tapanuli Selatan. Di sana saya 6 tahun menyelesaikan pendidikan sanawiyah dan aliyah kalau istilah umumnya ya, atau standar SMP sama SMA. Nah, saya dipondokkan di sana selama 6 tahun menuntut ilmu. Alhamdulillah dengan ilmu yang saya dapatkan, dengan pendidikan agama diimbangi dengan pendidikan umum. Alhamdulillah waktu saya di pesantren kebetulan itu membuka jurusan, 2 jurusan, jurusan agama dan jurusan biologi.
Waktu di pesantren saya mengikuti rutinitas kegiatan pesantren. Alhamdulillah, walaupun tidak bisa pulang sesering mungkin karena jarak antara tempat tinggal orang tua saya dan Tapanuli Selatan bisa terbilang juga jauh ya. Ya, jadi waktu libur aja. Kadang saya bisa pulang, kalau enggak ya saya di pesantren aja. Nah, sebagai motivasi juga bagi anak-anak pesantren, jangan pernah berkecil hati bahwa kesuksesan itu pun akan kita dapati, karena kunci utamanya adalah bagaimana kita menuntut ilmu dan niat awal kita. Karena pasti semua anak pesantren itu udah umum tahu ya, kalau saya prinsip yang saya ambil itu menjadah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan. Saya punya cita-cita yang mungkin bagi orang itu akan beranggapan, kenapa kamu masuk pesantren? Padahal kamu punya keinginan yang mungkin itu didukung dengan sekolah umum. Tapi saya berprinsip, kalau kita mengejar akhirat, insya Allah dunia Allah akan bukakan jalannya. Nah, dengan saya menekuni 6 tahun di pesantren dan keinginan saya untuk merubah nasib, sepertinya mungkin itu sesuatu yang buat orang kalau saya ungkapkan itu kok kayaknya agak lucu. Dari pesantren pingin yang memang awalnya saya simpen, saya pingin menjadi seseorang yang bisa bermanfaat dan berniat untuk mewujudkan keinginan saya itu, tapi saya simpan ya. Nah, di saat setelah saya memutuskan untuk mengambil jurusan biologi, alhamdulillah selesai dan tamat dari pesantren. Nah, disitulah timbul keinginan saya dengan cita-cita saya yang pertama, saya ingin mengikuti perguruan tinggi negeri. Memang itu saya pendam karena saya merasa, kata orang, istilah orang ya, kita harus tahu diri. Karena kita apa? Ya, saya dari background pesantren, berkeinginan untuk mendapatkan kuliah, mau melanjutkan kuliah ke suatu perguruan yang di Indonesia itu sangat bergengsi. Itu rasanya memang agak berat, tapi saya yakin apapun itu pasti ada jalannya. Setelah saya lulus, saya berkeinginan mengambil suatu universitas atau memasuki universitas negeri yang mungkin dibilang orang sangat bergengsi di Jakarta, dengan jurusan kesehatan juga. Qadarullah, saya diantar oleh orang tua saya, diantar sama papa saya ke Jakarta. Saya ngikutin tes, ya qadarullah saya tidak berhasil memasuki universitas itu dengan cita-cita saya sebagai dokter. Tapi saya berpikiran positif lagi, mungkin ini sudah menjadi jalan Allah. Di situ saya berkesimpulan mungkin ada hikmah di balik ini. Setelah itu saya memutuskan untuk mengikuti tes keperawatan. Nah, karena negeri saya sudah tidak dapat, ya ini pengalaman bagi adik-adik ya yang berjuang, keinginan kita itu mungkin tidak harus juga dapat. Pasti kadang kita mengalami rasa kegagalan, rasa kecewa karena apa yang kita inginkan itu kan nggak kita dapat. Itu pasti ada rasa sedihnya,
ada rasa putus asa, di situ pasti ada. Tapi saya merasa bahwa mungkin ada hikmah di balik itu. Nah, setelah saya mengikuti tes keperawatan di salah satu akper swasta, alhamdulillah saya diterima di salah satu perguruan akper swasta itu. Ya udah, akhirnya saya ikhlas. Saya berusaha untuk menerima. Mungkin ini jalan Allah untuk mengantarkan saya kepada kesuksesan seperti apa yang saya inginkan. Ya, tapi kita nggak bisa ya, istilahnya jadi jatuhnya kita seperti mengatur Allah gitu. Mengatur, saya pokoknya pingin yang ini, pingin yang ini. Nah, di saat kita tidak dikabulkan keinginan kita, kita pasti akan ngerasa saya sudah berusaha, kenapa nggak dapet, istilahnya ya. Nah, itu juga perjuangan saya dulunya. Saya menginginkan universitas yang bagus, ternama, dan ini, tapi kenapa saya nggak lolos gitu. Cuman saya berprinsip lagi, saya akan tetap berjuang walaupun mungkin karena apa ya, karena yang tahu itu kan Allah. Jadi setelah saya merasa ikhlas, saya pasrah, dan saya diterima di salah satu universitas atau akper. Saya memutuskan untuk mengambil jurusan keperawatan. Di situ saya udah mulai ikhlas untuk menjalankannya, dan alhamdulillah dari situ saya merasa walaupun pada dasarnya ya, saya juga ingin membuktikan kepada adik-adik atau siapapun itu yang latar belakangnya mungkin punya pendidikan agama, itu jalan satu-satu pasti ada rasa minder. Itu yang saya alami dulu. Saya merasakan itu di saat saya bergabung dengan teman-teman saya di akper yang rata-rata emang mereka dari sekolah yang bagus, negeri atau umum. Sementara saya merasa saya dari anak pesantren, tapi saya merasa saya harus buktikan bahwa apapun itu yang Allah lihat itu perjuangan kita gitu, bukan dari background kita dari mananya. Alhamdulillah dengan modal ilmu yang saya dapatkan, karena saya waktu itu di pesantren itu juga di boarding school, jadi imbang ya, pelajaran agama 100%, umum 100%. Jadi dengan ilmu itu saya belajar lagi. Alhamdulillah saya bersaing dengan anak-anak negeri lain pun di akper itu, tapi saya bisa mengimbangi dengan nilai yang enggak juga terlalu jelek ya, istilahnya masih standar ya. Nah, dari perjuangan saya selama 3 tahun mengikuti perkuliahan di Akademi Keperawatan, di situ saya timbul lagi keinginan saya bagaimana saya harus bisa menunjukkan bahwa memang saya punya keinginan untuk merubah nasib. Nah, saya merasa titik awal saya berada di desa dan sampai saya berproses mondok di pesantren selama 6 tahun, berarti saya dari sangat desa. Sungai Apit itu kan desa ya, saya masuk ke Tapanuli Selatan yang agak sedikit modern lah. Dari situ saya berkeinginan untuk merubah nasib. Saya pingin ke kota. Kota dalam artian apa? Karena niat saya ingin merubah nasib itu. Jadi saya alhamdulillahnya dengan diterimanya saya di
Akper, rumah sakit itu, saya timbul lagi keinginan saya ingin merubah nasib. Ya kata orang dari zero to hero ya. Tapi saya yakin dengan kesungguhan kita, dengan niat baik dan keinginan keras kita, saya yakin Allah itu akan membukakan jalan. Nah, satu persatu jalan itu terbuka. Dalam arti kata, saya merasa awalnya saya pingin mengambil sesuatu yang menurut saya itu keinginan saya, tapi keinginan Allah itu lain gitu. Jadi kita juga harus menyadari yang ngatur hidup kita ini bukan kita, tapi ada yang ngatur. Kalau kita menginginkan keinginan kita, nggak ada orang yang mau istilahnya kecewa. Kayak seperti saya, pertama saya ngikutin tes kedokteran, ternyata gagal, tapi Allah memberikan jalan atau meluluskan saya di keperawatan. Saya merasa pertamanya saya nggak ingin yang ini gitu loh. Keinginan saya itu bukan yang ini, tapi kenapa saya dikasih ini? Tapi alhamdulillah, dengan saya merasa gimana pun saya harus membuktikan. Kalau Allah sudah mentakdirkan kamu harus berada di sisi ini, kamu harus buktikan. Karena di situ saya berpikir mungkin jalan Allah itu nggak akan, dan memang Allah itu lebih tahu segalanya. Tujuan saya kan cuman ingin hidup saya berubah. Saya ingin sukses. Saya ingin membuktikan saya dari anak desa yang bisa sukses berjuang dengan kehidupan kota. Bahkan saya pun berkeinginan istilahnya karena saya memang sedikit mempunyai basic bahasa di pondok. Jadi saya ingin juga membuktikan, bukan membuktikan ya. Jadi saya ingin merasakan ilmu yang saya dapat di pondok ini, terutama bahasa. Saya itu ingin benar nggak sih saya bisa membuktikan ini. Dan saya juga membuktikan ke orang lain bahwa tidak selamanya anak yang backgroundnya dengan ilmu agama itu nggak akan bisa sukses. Jadi itu yang pingin, jadi rasa penasaran saya untuk bersaing terus dan terus itu yang membuat saya termotivasi. Saya harus buktikan. Alhamdulillah dari Sungai Apit saya merantau menuntut ilmu di Sipirok atau Tapanuli Selatan, di salah satu pesantren selama 6 tahun. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di Jakarta, dan alhamdulillah dengan keinginan pertama nggak kecapai, Allah memberikan jalan dengan pilihan yang kedua. Nah, disitulah saya mulai belajar bahwa kehidupan ini yang akan merubah itu kita sendiri. Alhamdulillah selama 3 tahun saya berjuang untuk menyelesaikan profesi saya sebagai perawat. Alhamdulillah dengan 3 tahun itu berjalan lancar, sampai setelah itu saya selesai, dan alhamdulillah juga saya merasa bersyukur
sampai saat saya selesai kuliah, orang tua diberi kemudahan, walaupun ada ya kendala-kendala. Nah, inilah hidup. Saya merasakan, karena saya anak pertama, sangat-sangat motivasi dari orang tua saya, yang saya ingat betul, terutama itu dari papa. Nasihat yang selalu saya pegang, maaf ya ini terbawa perasaan flashback ya, memori, karena ayah saya sudah nggak ada ya. Alhamdulillah sudah melihat kesuksesan saya, tapi tetap itu adalah motivasi saya terbesar. Kenapa juga saya tetap berjuang, walaupun cita-cita saya itu nggak itu, tapi saya diluruskan lagi sama papa saya. Karena dia ya yang nganterin saya waktu itu mencari tempat kuliah. Nah, di saat saya gagal dengan pilihan pertama saya, dan dia tetap memberikan semangat bahwa apapun yang kamu dapatkan, kalau kamu jalanin dengan benar, kalau kamu sungguh-sungguh, cita-cita kamu untuk jadi orang sukses akan tercapai. Nah, itu dia yang menjadi salah satu semangat saya, karena papa saya bilang enggak selamanya sukses itu sesuai dengan keinginan kita, tapi bagaimana kita menseriuskan, memfokuskan, dan mengatakan di sini pun saya bisa sukses. Ya, itu waktu itu yang membuat saya, oh ya udahlah, saya ikhlas. Pilihan saya mungkin yang terbaik itu Allah yang tahu. Dan pesannya juga, karena waktu itu kan saya dianterin untuk nyari tempat kuliah. Nah, setelah saya selesai urusan semua, saya udah diterima di Akper, salah satu perguruan tinggi keperawatan. Nah, pas waktu pulang dia berpesan karena saya anak pertama, jadi dia berpesan, kalau kamu sukses, pasti adik-adikmu akan sukses. Itu yang membuat saya termotivasi untuk tetap menekuni profesi yang Allah takdirkan kepada saya, sehingga saya bisa mengikhlaskan apa yang nggak saya dapatkan. Nah, di situ saya merasa, oh iya, benar juga. Mungkin kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tapi Allah memberikan ganti dengan yang lain, karena yang tahu itu Allah. Kita mau sukses itu gimana, jalan hidupnya kan dari Allah. Nah, dengan motivasi seperti itu, membuat saya tetap semangat walaupun saya mendapatkan dia, dan saya juga berpositif thinking. Mungkin Allah tahu keadaan orang tua, dengan kemampuan orang tua saya harus terima gitu ya. Nah, jadi di sini bagi adik-adik yang masih
baru berjuang, jangan pernah merasa, duh saya udah nggak dapet nih apa yang saya inginin, ya udahlah nggak usah, jangan. Karena apa? Karena jalan hidup kita itu yang tahu kan cuman Allah. Jadi apapun itu yang penting kita jalani dengan semangat, dengan berjuang benar-benar, agar di posisi apapun itu kita akan sukses. Nah, perjuangan orang tua untuk menjadikan saya sukses pun itu tidak semudah yang kata orang membalikkan telapak tangan. Dengan dana biaya kuliah yang harus mereka perjuangkan, karena waktu itu saya juga masuk ke asrama, jadi saya tinggal di asrama selama 3 tahun dengan istilahnya adik-adik yang masih 5 yang masih di bawah saya, harus juga menempuh pendidikan. Di situ setelah saya lulus, alhamdulillah saya langsung diterima kerja di rumah sakit yang bersamaan dengan tempat kuliah saya. Nah, di situ saya juga masih merasa saya masih pingin tetap gitu loh merubah nasib saya. Sementara saya berpikiran saya nggak ingin sukses sendiri, tapi saya pingin adik-adik saya juga merasakan kesuksesan itu, kesuksesan dalam pendidikan. Sementara saya tahu posisi orang tua saya yang hanya guru biasa itu sangat berat. Istilahnya waktu menguliahkan saya pun mungkin mereka harus menutupi, istilahnya kata orang gali lubang tutup lubang. Dan saya merasa saya harus bisa, orang tua saya sudah menjadikan saya sukses, saya juga harus bisa adik-adik saya sukses. Kalau bisa itu melebihi dari saya gitu ya. Nah, jadi dengan keinginan seperti itu, tahun pertama saya kerja, ya namanya di Jakarta, kota metropolitan, saya juga merasakan hal itu. Dengan perjuangan keras, pas gaji saya pertama saya kerja itu, yang benar-benar saya rasakan itu memang saya kirim ya ke orang tua saya semuanya. Karena alhamdulillah waktu itu saya kerja di rumah sakit, dan saya juga ditawarkan kerja di salah satu klinik ya, klinik. Jadi alhamdulillah waktu itu dengan gaji saya yang di rumah sakit, saya bisa kirim ke orang tua, dan gaji saya di klinik itu saya gunakan untuk kebutuhan saya seperti ya makan, transportasi. Nah, alhamdulillahnya juga setelah saya kerja itu saya langsung dapat tempat tinggal di klinik yang saya kerja juga. Jadi saya kerja di rumah sakit dan saya kerja di klinik. Nah, kalau seandainya pingin tahu emang bisa kerja di rumah sakit juga, di klinik juga. Alhamdulillah waktu itu saya waktu kerja di rumah sakit, sebuah klinik swasta itu ya, sebuah klinik ya emang swasta ya, menawarkan kepada saya untuk jaga dengan imbalan ya gaji dan fasilitas tempat tinggal. Jadi klinik itu tingkat gitu, di bawah klinik, di atas tempat tidur perawat atau karyawannya ya. Nah, di situ
kebenaran juga nggak terlalu jauh jarak rumah sakit dari kliniknya itu. Jadi apa namanya, sangat membantu saya gitu. Jadi gaji saya yang di rumah sakit saya kirim ke orang tua, gaji saya di klinik buat kebutuhan saya. Alhamdulillah, kadang-kadang saya itu dipercayakan dokter rumah sakit kalau mereka mau praktek. Biasanya kan mereka punya praktek ya, tempat praktek. Itu kadang saya ditawarin untuk ikut sebagai asistennya perawatnya ya. Ya alhamdulillah, kalau saya mah saya jalanin aja, karena menurut saya apapun itu rezeki kita harus cari. Jadi saya itu emang mungkin kenapa saya kata orang, kadang orang mengatakan saya itu orangnya kayaknya galak, orangnya kayaknya, karena saya emang orangnya nggak banyak ngomong. Karena apa? Saya berfokus daripada saya, ya istilahnya kata orang, daripada saya banyak ngomong tapi waktu saya terbuang tanpa ada hasil apapun, saya lebih baik istilahnya apa nih yang bisa untuk kata orang bermanfaat gitu. Jadi emang kadang kalau orang yang nggak tahu pribadi saya, emang mereka akan mengatakan saya itu orangnya seperti galak gitu ya. Ya karena kebetulan saya juga berasal dari Sumatera, memang kan karakter orang Sumatera seperti itu. Ya tapi menurut saya nggak semua pandangan kita dari luar itu wujud dari ini orangnya seperti itu ya. Ya tapi kita juga harus terima. Saya pribadi nggak ngerasa ya udah memang seperti itu. Saya nggak bisa yang kata orang berpura-pura di luar itu baik, di dalam gimana ya juga enggak. Karena saya akui emang watak saya sebagai orang Sumatera seperti itu ya. Nah setelah saya jalanin, saya berpikir lagi, saya ingin merasakan atau membuktikan bahwa ilmu saya sebagai perawat itu tidak hanya sebatas untuk ini. Saya ingin membuktikan, bisa nggak ya perawat Indonesia itu untuk apa namanya ya, eksis, menunjukkan ininya loh, apa waktu itu saya merasa apa sih ya, perbedaan kalau seandainya kita kerja di dalam negeri dengan di luar negeri. Nah itu juga memicu saya untuk ya, sebagai rasa penasaran saya, sepertinya bisa nggak bersaing kita perawat Indonesia dengan perawat luar. Ya walaupun saya merasa standar pendidikan saya cuman upper ya, tapi alhamdulillah pada tahun itu saya merasa bukan terpanggil, saya merasa pingin ini aja, apa namanya, membuktikan mau bersaing ke orang lain, maksudnya ke perawat lain, karena pingin tahu aja sejauh mana sih standar ilmu keperawatan kita orang Indonesia dengan orang luar. Nah dilalahnya nggak tahu aja gitu ya, selama saya menjalani kerja di rumah sakit, di klinik, dengan ilmu-ilmu yang saya dapatkan, itu apa namanya, membuat saya penasaran gitu, pingin nyoba aja. Sepertinya saya pingin, ya kata orang sukses itu relatif, maksudnya ada sebagian orang merasa udahlah saya udah dapat kerja, saya udah sukses. Tapi rasa penasaran saya untuk terus tetap berkarya, tapi pingin membuktikan apa ya perbedaan kita sama orang lain, orang luar itu apa. Nah itu akan kita bahas ya di part selanjutnya. Jadi bagi teman-teman dan adik-adik atau siapapun itu yang pingin
mendengarkan kisah selanjutnya tentang perjuangan saya dari zero ke hero, ya kata orang istilahnya gitu ya. Bukan saya menganggap hero, enggak, tapi dari pengalaman pahit saya, perjuangan saya sampai saya itu bisa keluar negeri. Setelah itu saya 20 tahun di luar negeri. Saya memutuskan untuk balik lagi ke Indonesia. Istilahnya saya resign ke Indonesia setelah 20 tahun di luar negeri. Bagaimana pengalaman perawat Indonesia bersaing dengan perawat luar? Nah, nanti kita tunggukan di part selanjutnya. Oke? So, don't forget like, comment, and share in my YouTube channel. Bagi teman-teman yang ingin tahu dan penasaran atau ingin mendapatkan trik-trik bagaimana seorang perawat untuk berjuang atau berkeinginan untuk keluar negeri, nanti step by step saya akan jelaskan. Dan saya hanya berniat di sini untuk share. Semoga dengan cerita saya ini bisa memotivasi atau meningkatkan semangat teman-teman ataupun siapapun itu. Semoga dari pengalaman hidup saya ada yang baiknya, silakan diambil, silakan ditiru. Tapi mungkin kalau ada rasa oh ini nggak baik, itu memang dari kesalahan saya, dari kata-kata saya. Nah, tapi jangan lupa ya, jangan di skip nontonnya, harus sampai selesai. Insya Allah motivasi-motivasi yang akan saya sampaikan selanjutnya, bagaimana pengalaman saya menjadi perawat selama di Indonesia, nanti kita akan share. Dan semoga dengan cerita ini akan memotivasi bagi yang belum istilahnya bagi yang semangatnya kendor, bisa bangkit lagi untuk berjuang merubah keadaan atau nasib. Bagi yang mempunyai cita-cita ke luar negeri sebagai seorang perawat, ini apa sih sebenarnya langkahnya? Atau saya akan berbagi cerita apa yang harus kita hadapi sebagai perawat kepada pasien kita. Nah, itu nanti kita akan bahas di part selanjutnya atau bagian selanjutnya ya. Oke, see you next time. Don't forget like, comment, and share.